Kenapa aslinya ada di sini? Iya. Lah saya tanya, ini kan aslinya masih di sini satu. Ya. Dia jawab yang keduanya, poin keduanya, dia jawab kemungkinan ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, surat kehilangan kepolisian ini pun saya minta buktinya dong. Ya kan? Terus dia juga di dalam belakangnya biliet itu juga dikatakan selain meminta surat keterangan dari kehilangan dari kepolisian, nasabah juga wajib untuk memberitakan di media cetak. Lah, ketiga alat bukti ini yang saya minta. Tadi pagi saya datangi ke Menara BCA dan yang ditemuin oleh pimpinan Liga BCA Jakarta ya? Ya. Ya. Terus? Sebelum saya ke sini tadi, Pak. Ya. Lah, mereka tetap jawabannya bersikuku pada satu, dia bilang sudah mencairkan. Ya kan? Kedua, dia mengatakan ada kemungkinan surat kehilangan dari kepolisian. Saya minta ketiga alat bukti ini saya tukar dengan yang biliet ini kalau dia bisa membuktikan. Ya. Lah saya katakan bahwa ibu kan orang hukum ya Anda. Lah jawaban ini apakah mungkin berdasarkan hukum atau tidak? Oke, jadi ini bisa terjadi berbagai alternatif ya. Iya. Memang bisa saja misalnya pernah hilang, ya, kemudian ngurus surat keterangan hilang, kemudian diterbitkan baru atau dicairkan, itu bisa, itu sering terjadi. Ya. Aku juga sering terjadi. Tiba-tiba ternyata ininya ada, itu salah satu Ya. alternatif, ya. Tapi itu beban pembuktiannya di bank, ya. Beban pembuktiannya di bank, dia harus bisa buktikan kau udah cairkan. Jadi sekarang ya, ini BCA Selompretan Surabaya. Selompretan Surabaya hanya ada dua alternatif, ada tiga upaya hukum kalian. Satu ke OJK, kedua gugat perdata, ketiga lapor pidana dugaan penggelapan. Hanya itu upaya hukumnya. Tapi harusnya kalau bank yang sangat kaliber internasional begitu, ya ini kan cuma kalau 46 juta plus bunga-bunga berapa tuh? Ini kan pokoknya 46 juta. 46 juta. Kalau berikut bunga kan tahun 98 99 pernah bunga 200%. 200%. Wah, ini bisa miliaran sudah ini. Kalau pada saat itu tahun 88 itu harga emas masih 20.000 per gram. Ya. Kalau sekarang sudah 600.000 per gram. Begitu. Iya. Jadi himbauan Bapak kepada OJK apa nih? Ya, Ke OJK dulu. ya himbauan saya untuk OJK tolong segera Diperiksa ini gitu. ya, supaya masalah ini cepat selesai. Dan kalau tidak ada, kalau siapa yang mempunyai bukti itulah yang berhak, begitu kan? Betul. Kalau mereka ada dalil harus didukung oleh bukti. Betul. Kalau Bapak punya bukti, ini ada buktinya. Ya. Buktikan ini tidak sah. Betul. Saya kira hanya itu, Pak. Betul. Saya kira, ya. Ya. Cukup, Pak ya? Ya. Oke, Ada terima lagi? kasih Pak. Mungkin saya juga menghimbau OJK sebagai pengawas dari perbankan segera bertindak karena ini adalah masalah istilahnya masalah finance ya. Duit ini sensitif sekali. Ya kan? Lah saya menghimbau OJK dan BCA bisa menyelesaikan ini dengan bijak. Oke. Dan ini masalah trust ya dari kita yang menabung di sana, yang punya deposito di sana Dan ya. kita minta bukti yaitu ketika misalkan sudah dicairkan, tolong dicek di rekeningnya ibunya masih nasabah BCA selama 43 tahun. Ya, saya tadi minta kepada mereka untuk mencari bukti daripada pencairan itu tanggal berapa. Kedua, bukti daripada surat keterangan hilang dari kepolisian. Ketiga, yaitu berita yang di media cetak. Lah, para nasabah atau orang yang bersangkutan bernasabah ini merasa tidak pernah ketika hal ini dilakukan. Makanya saya bilang tadi, kalau kau punya dalil, tentu buktikan. Itu aja. Kalau memang tidak ada bukti, ya penuhi bukti orang yang punya bukti. Betul. Saya kira cukup. Ya. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah datang ke Kopi Joni dan mudah-mudahan selalu ada titik terang untuk setiap kasus yang datang ke Kopi Joni. Baik,
Pemirsa Hotman Paris Show, kita sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk semuanya, untuk Binky Biker Station yang memberikan tempat buat kita. Tungguin episode-episode yang lebih seru lagi. Bang Hotman dan juga saya akan jalan-jalan kira-kira kemana lagi ya. Oke, kita ketemu lagi di Hotman Paris Show. Dan untuk menutup show kita pada hari ini, Abang seperti biasa quote-nya silakan Bang. Oke, tadi Melani mengatakan soal trust, ya. Ini dia nih. Trust me, I'm a lawyer. Ini bukan soal kesombongan, bukan. Trust adalah basic utama sehingga pengacara itu dipercaya oleh klien. Tanpa trust, masalah pribadinya dikasih ke kamu. Masalah pribadinya dikasih. Masalah harta gunung gini dikasih. Masalah perusahaan. Jadi memang pengacara itu memerlukan rasa moralitas yang tinggi, tidak akan pernah mengkhianati klien. Karena ini basic utama. Kenapa Hotman dipercaya begitu banyak konglomerat, apalagi khususnya dari non-Tionghoa? Karena saya tidak pernah mengkhianati klien. Trust me, I'm a lawyer. Asik. Kita ketemu lagi hanya di Hotman Paris Show.